لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر. Ibu rahmati Allah SWT, makanya Nabi Muhammad pun diminta belajar kepada Nabi Musa. Karenanya pembuka surat Al-Qasas tadi mengatakan natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Bahkan ini manfaat bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi liqaumi yu'minun, untuk masyarakat yang beriman, untuk kita semuanya. Ini manfaat sekali untuk kita semuanya. Di antaranya adalah tentang masalah manfaat saudari kita. Ini ada banyak manfaat, ada banyak pelajaran. Ketika memotret saudarinya Musa, ada pelajaran istimewa. Bagaimana saudarinya Musa berbakti kepada orang tuanya, pada ibunya. Bagaimana saudarinya Musa berperan kepada adiknya, saudaranya, yaitu Musa, berperan sungguh sangat luar biasa. Dan ini semua dipotret dalam Al-Quran. Nanti kita akan membacanya. Dan ini istimewa dan luar biasanya. Begitu istimewa dan luar biasanya Nabiullah Musa alaihissalam didampingi oleh wanita-wanita yang istimewa itu. Termasuk dalam tema hubungan antara saudara dan saudari. Sama saudara, bahkan sekandung. Ya, ada saudaranya, ada saudarinya. Dan subhanallah, lihatlah hubungan antara Nabiullah Musa alaihissalam. Kita tahu ada Harun, kakaknya Nabi Musa, jarak usianya sekitar setahun. Kemudian ada Musa, kemudian ada sebelumnya adalah kakaknya yang perempuan itu. Kakaknya yang perempuan itu sudah tua, lebih tua daripada Harun dan Musa. Mereka bersaudara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan di keluarga ini. Yang wanita-wanita istimewa, yang Harun dan Musa dua-duanya jadi nabi dan rasul. Ketika terjadi masalah, Harun marah pada kakaknya yaitu Musa. Musa marah pada kakaknya Harun. Kapan Musa marah pada Harun? Quran menyebut sampai mengatakan ghadbana asifa. Marah, Musa marah sekali kepada kakaknya, pada Harun. Kapan marah? Ketika Musa nitip umat kepada kakaknya, nitip umat. Saya dipanggil Allah untuk ambil wahyu di Gunung Tursina. 30 malam digenapi 10 malam. Kemudian pulang, umatnya sudah menyembah patung anak sapi. Marah sekali Musa. Ditariklah jenggot dan rambut Harun, saking marahnya. Musa memegang lauh itu semacam papan kayu yang isinya adalah wahyu, dipecah sampai pecah itu, saking marah Musa alaihissalam. Lihat, para ulama mengatakan, kapan Musa reda marahnya? Ketika Harun menyebut, ya bena la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku. Lihat, Harun tidak berkata wahai saudaraku, wahai adikku. Tapi Harun berkata wahai anak ibuku. Apa bedanya? Sama-sama saudara, sama aja kalimatnya. Apa bedanya? Apa bedanya? Wahai anak ibuku, jangan kau tarik jenggotku juga rambutku. Wala tushmit biyal a'da. Jangan sampai orang lain senang lihat kita berantem. Gitu loh, Bu. Jadi sesama muslim itu kalau berantem musuh senang lihatnya. Masya Allah, ya kan. Dan kita alhamdulillah hari ini mudah-mudahan menjaga ukhuwahnya, ya kan. Bukan berantem aja, musuh senang lihat kita. Senang.
tepuk tangan deh kalian muslim, saudara sesama saudara berantem ya. Baik. Kenapa Harun menyebut ya bena wahai anak ibuku? Kan sama saja dengan dia menyebut wahai adikku. Hah? Harun bicara ke Musa. Harun bicara ke Musa agar melepaskan tarikan jenggotnya dan rambutnya. Harun berkata pada Musa, adikku. Tapi ternyata Quran mengatakan perkataan Harun adalah ya bena wahai anak ibuku. Para ulama mengatakan bahwa Harun ingin melembutkan hatinya Musa, dan cara paling efektif itu adalah dengan menyebut nama ibunya. Mengapa? Karena pasti Musa tahu persis bagaimana perjuangan ibunya Musa saat masih Musa bayi, seketika menyelamatkan Musa dari pembunuhan kejam pasukan Firaun. Karena setiap disebut ibu, Musa sangat dalam rasanya. Gitu? Ya bena wahai anak ibuku. Baik, begitulah masya Allah. Nabiullah Musa alaihissalam, tadi saya katakan bahwa ini wanita-wanita istimewa ini, tentu di balik itu ada ibu yang luar biasa, ibu Musa. Tapi ibu Musa bukan jatah kita hari ini, padahal itu luar biasa, Pak. Pelajaran tentang ibu Musa luar biasa, luar biasa. Dia perlu sesi sendiri yang dalam. Saya tidak bahas tempat ini. Saya ingin memberikan alasnya dulu karena nanti berhubungan dengan kisahnya. Bahwa kita tahu Fir'aun setelah bermimpi bahwa ada anak laki-laki dari masyarakat Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya, maka kemudian dia membuat kebijakan paling aneh di muka bumi dengan membunuh anak laki-laki. Semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel bunuh. Begitu banyak dibunuh anak laki-laki di Bani Israel, diterapkan betul itu kebijakan aneh itu. Apa yang terjadi? Masyarakat Mesir sendiri yang bukan Bani Israel itu mulai merasa khawatir. Ini kalau semua laki-laki dibunuh, maka kita tinggal nunggu beberapa tahun ke depan dan tidak ada laki-laki yang bekerja pada kita. Karena masyarakat Bani Israel itu mengerjakan pekerjaan laki-laki membantu masyarakat Mesir. Pekerjaan laki-laki. Lah kalau laki-laki Bani Israel nggak ada, karena sudah nggak ada generasinya, dibunuhin semua. Disebutkan bahwa masyarakat Mesir akhirnya protes kepada Firaun tentang kebijakan itu, bahwa jangan lakukan itu. Akhirnya akhirnya Firaun mengubah kebijakan. Kebijakannya menjadi begini: setahun dibunuh, tahun depan dibiarkan. Tahun ini dibunuh, tahun depan dibiarkan. Pokoknya orang aneh, nggak usah didengerin biarnya. Memang begitu, orang aneh. Tetap pokoknya harus bunuh, tapi diseling. Tahun ini dibunuh, tahun depan aman. Tahun ini dibunuh, begitu seterusnya. Dibunuh aman, dibunuh aman, dibunuh aman. Baik, jadi artinya yang lahir di masa aman disisahkan nanti untuk membantu masyarakat Mesir. Tadi saya katakan berapa jarak antara Nabi Harun dan Nabi Musa? Setahun. Ini menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada kisah Nabi Harun seperti kisah Nabi Musa waktu kecilnya? Paham? Karena Harun dilahirkan di masa aman. Paham ya? Nabi Harun dilahirkan di masa aman. Tapi bukan hanya masalah aman tidak aman. Nanti ada takdir Allah yang harus terjadi, dan ketika Allah sudah menakdirkan maka pasti terjadi. Dan Allah akan menggerakkan semua yang digerakkan oleh Allah, tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang berapa jumlah atau siapa saja tentara Allah kecuali Allah saja yang tahu. Semua tentara Allah. Air bisa jadi tentara Allah, angin, debu, hujan, semua bisa jadi tentara Allah SWT. Binatang jadi tentara Allah dan seterusnya. Untuk itulah maka Allah menggerakkan semua sampai takdir Allah terjadi. Dan ini nanti ketika Harun
Nabiullah Harun alaihissalam dilahirkan setahun sebelum Musa, ternyata berhubungan erat dengan takdir yang akan berhubungan dengan adiknya. Lihat, sambung menyambung itu, betapa erat hubungan antara Harun dan Musa, nanti akan kita bahas ketika kita masuk dalam ayat. Ibu kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayatnya. Ini pelajaran istimewa kalau di rumah kita punya anak laki, ada punya anak perempuan, atau kita posisinya perempuan dan posisi laki-laki, maka menjadi manfaat sekali pelajaran hubungan saudara ini. Saudara dan saudari dipotret oleh Al-Quranul Karim dalam sebuah potret yang istimewa. Begitu seharusnya. Seharusnya anak laki-laki berperan sebagai laki-laki. Termasuk yang luar biasa yang harus menjadi tanggung jawabnya adalah saudarinya. Kalau punya saudara, kalau sebagai saudari perempuan, dengan dia bersikap terhadap saudaranya laki-laki. Itu hubungan yang indah sekali dalam hubungan rumah tangga muslim yang kita akan lihat di bahasan ini. Baik.